Ya seadanya aja. Kalau guru nggak ngasih contoh di kelas, ya saya juga nggak belajar di rumah. Ya yang ada di pikiran saya cuma jadi orang yang biasa-biasa aja, olahraga, istirahat, pulang sore, kumpul lagi sama teman, main bola lagi gitu ya. Sehari-harinya seperti itu aja. Jadi nggak ada fokusnya dalam pikiran. Nah, suatu waktu saya ingat di kelas 11 gitu ya. Di kelas 11 itu saya punya satu semangat yang baru. Mulainya gara-gara apa? Putus cinta. Itu aja sih sebenarnya gitu ya. Bukan sesuatu gitu. Jadi akhirnya saya menghabiskan waktu baca-baca buku matematika, guru baru sampai bab 1, saya sudah mulai sampai bab 5 gitu ya. Belajar soal segala macamnya. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah saya langsung dapat peringkat 3 besar gitu. Itu pencapaian. Dari tidak pernah dapat peringkat langsung 3 besar. Hanya karena satu pelajaran matematika aja. Ya, hanya dari satu mata pelajaran matematika aja. Jadi dari sana akhirnya muncul tuh sebuah ketertarikan, rasa ingin tahu dalam diri sendiri gitu. Oh, saya ternyata bisa gitu ya. Dari hanya sekedar mengerjakan contoh-contoh soal di buku, mengerjakan soal yang ada di kelas gitu. Diulangi terus-menerus gitu. Akhirnya saya melanjutkan itu, jadinya dapat peringkat. Lanjut ke kelas 3, kelas 12, saya nggak nyangka loh ternyata saya bisa dapat juara umum gitu. Itu hal yang tidak pernah diduga dan tidak pernah direncanakan gitu. Hanya apa fokusnya adalah bahwa saya sukses di dalam cara belajar saya dengan mengerjakan banyak latihan dan saya terapkan ke beberapa mata pelajaran, ternyata saya melanjutkan kesuksesan itu menjadi pencapaian yang baru gitu. Ya, itu contohnya aja gitu. Jadi saya mau jelaskan bahwa ketika kita mengalami satu kesuksesan, sebenarnya kita punya satu ide dalam pikiran kita, satu rasa kepuasan dalam diri kita yang mengatakan dalam diri kita sebenarnya, oh saya bisa ya, oh begini rasanya ya kalau kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi bukan sesuatu yang kita bayangkan lagi, tapi sesuatu yang sudah kita rasakan dan itu menimbulkan rasa kok menyenangkan ya, kok saya ingin lagi ya gitu ya. Nah, tapi kan kenyataannya dalam kehidupan kita tidak semua kita bisa berdiam diri, terus kita merasakan bahwa kita pernah mencapai sebuah kesuksesan dalam hidup kita. Terkadang apa? Terkadang yang kita lakukan adalah kesuksesan itu menjadi sesuatu yang kita sembunyikan, karena apa? Takutnya dengan pandangan orang-orang sekeliling kita. Oh, dia kok berubah ya? Kok dia mentang-mentang bisa begitu, berubah ya? Kok mentang-mentang bisa dikit, tahu dikit aja, sudah nggak mau berteman lagi ya? Kan itu pandangan-pandangan yang akhirnya membuat kita berpikir, ya sudah, apa yang sudah kita bisa capai, apa yang berhasil kita raih, ya udahlah nggak usah disembunyikan, nggak usah ditunjukkan ke orang, diam aja kita hidup seperti apa yang dimaui oleh teman-teman sekeliling kita aja. Oke, ada 7 mitos sebenarnya yang saya jelaskan akan menghambat keberhasilan kita. Tapi ke-7 mitos ini sebenarnya lebih karena kita paham ya, kalau dalam ilmu psikologi itu ketika pikiran kita tidak bisa berubah, hidup kita lagi. Jadi semuanya itu berawal dari pikiran. Jadi ya, saya lupa siapa yang bilang, jadi awal mula kita berubah itu selalu dimulai dari mengubah cara. Itu adalah mengubah mindset kita. Ya, nanti kalau misalnya tertarik, teman-teman bisa mulai membaca buku yang berjudul Mindset. Ya sudah ada terjemahan badan mindset yang cukup sederhana, tapi sangat pada kehidupan dan kelanjutan hidup seorang manusia. Ya, kita mulai ya. Mitos yang pertama. Mitos yang pertama itu adalah tidak baik, gitu ya, menceritakan keberhasilan kita. Itu yang tadi saya bilang. Kita itu dalam pikiran kita, seringkali kita dibatasi oleh pandangan orang, kamu sombong. Kalau kamu mentang-mentang bisa dikit, kamu sudah mulai tidak mau melakukan lagi yang lain, gitu ya. Kamu selalu memfokuskan diri pada apa yang sudah kamu bisa lakukan, gitu. Tapi itu adalah proses pemikiran yang sebenarnya perlu kita hindari, gitu ya. Kenapa? Dengan kita tidak berani menunjukkan keberhasilan kita, pencapaian kita, artinya kita sebenarnya sedang ragu apakah pencapaian kita itu, keberhasilan kita itu benar-benar
legasinya kita. Apakah itu benar-benar pencapaian atas usaha kita? Gitu ya. Kalau memang itu kita lakukan dengan benar, kita usahakan dengan usaha kita sendiri, terus kenapa kita harus menjadi takut? Gitu. Ini sebuah mindset, ya. Jadi ketujuh ini nanti mindset semua kita bicarakannya, ya. Jadi kalau memang kita memang berhasil, ya itu adalah hasil perjuangan kita, bukan sesuatu yang harus kita tutupi. Jadi kalau orang bilang gila ya, bisa dia mencapai seperti itu gitu, wah dia bisa berhasil ya di kuliahnya 3,5 tahun lulus, terus kita langsung menjawab nggak apa-apa lah gitu, itu cuma kebetulan aja, itu juga saya nggak sadar kok saya bisa lulus 3,5 tahun, itu kayaknya saya rasa juga mimpi, kenapa saya bisa lulus 3,5 tahun gitu. Kan akhirnya kita merespon seperti itu kan. Kenapa? Karena kita sendiri jadi merasa kalau kita bilang, ya memang saya berjuang keras untuk itu, takut dianggap sombong, takut dianggap kok kamu tinggi banget gitu ya ngomongnya gitu ya. Jadi kita jadi takut. Akhirnya apa? Kita sendiri meragukan apa yang sudah kita berhasil capai. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang kamu kuasai. Biarkan orang menemukanmu. Ya, ini pandangan sudah jauh banget. Kenapa? Jadi kalau orang bisa sesuatu, nih ya, dari zaman dulu, kalau kita melihat ada orang yang pintar main gitar, ya orang main gitar, terus dia datang misalnya ke persekutuan gitu ya, terus dia main ke teman-temannya, terus dia main gitar lagu-lagu yang dia sukai gitu ya, sedikit-sedikit main gitar, sedikit-sedikit main gitar, kira-kira orang akan tahu nggak kita bisa atau enggak? Pasti akan orang tahu, oh kita pasti bisa gitu, ya. Ini sama halnya dengan topik yang minggu lalu kita terkait personal branding. Sebenarnya kita itu bukan tidak mau menunjukkan gitu ya, tapi kita kadang-kadang menjadi takut menunjukkan diri kita karena takut dinilai orang. Padahal kalau kita mau membuat brand diri kita sendiri, ingin kita diketahui orang gitu bahwa kita bisa sesuatu, kita harus menunjukkannya ke orang lain. Gitu. Jadi kalau kita bisa main gitar, jangan main gitarnya di kamar tertutup, dipasang peredam 3 meter gitu ya. Orang lain nggak bakal dengar suara gitar kita. Gitu. Coba kalau kita memang punya kemampuan, kita punya kekuatan misalnya dalam hal bermusik, main piano, main gitar, apakah itu kita misalnya kemampuan konseling gitu. Ya kita cari tempat kita untuk menunjukkan itu, melakukan itu. Misalnya kita punya band, kita ikut bermain band, kita punya komunitas, misalnya kalau di Kristiani ada gereja menawarkan diri untuk bermain musik di gereja gitu ya. Itu salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang kita kuasain dan kita yakin dengan apa yang kita miliki. Ya, jadi bukan kita berharap dan secara pasif kita berharap orang yang akan menemukan kita sementara kita menyembunyikan apa yang bisa kita kuasai. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, buatlah harapan dan cita-cita setinggi mungkin. Kalau kecil, itu namanya bukan cita-cita. Oke? Oke? Semua pelajaran motivasi, semua pelajaran goal setting akan bilang, buatlah cita-cita setinggi mungkin. Oke? Itu tidak salah dan tidak juga sepenuhnya benar. Kenapa? Dalam konsep yang saya sampaikan ini, dalam pendekatan yang saya sampaikan ini adalah kita ingin membiasakan bahwa pikiran kita itu terbiasa dengan keberhasilan. Ya. Dari kita pasti tidak akan ada yang menyukai kegagalan. Siapa sih dari kita yang kalau gagal itu berteriak dan menceritakan ke semua orang bahwa saya gagal, saya gagal, saya gagal. Pasti nggak ada. Ya kan? Tapi kita butuh sesuatu dalam diri kita seperti yang Kaizen sampaikan. Kalau di teori-teori Kaizen, Toyota gitu ya. Keberhasilan itu sebenarnya memicu sebuah reaksi dalam diri kita sehingga kita merasakan apa itu namanya berhasil, apa namanya mencapai sesuatu yang kita targetkan. Ya. Dengan kita mencapai sesuatu yang kita targetkan, sekecil apapun itu tidak perlu kita peduli dengan pandangan orang lain. Karena target yang kita buat, itu ketika kalau kita bisa mencapainya, reaksi dalam tubuh kita akan merespon dalam pikiran kita bahwa, oh begini rasanya berhasil, oh begini rasanya mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita salah dalam konsepnya ini bahwa dengan kita membuat cita-cita setinggi mungkin, walaupun susah dan kita selalu gagal, gitu ya, kita pasti akan mencapainya. Enggak. Cita-cita kita memang harus tinggi. Tapi yang kecil pun, kalau kita bisa berhasil dan kita rasakan terus pencapaiannya, setiap langkah berhasil, setiap langkah berhasil, setiap langkah berhasil, kita akan terbiasa dengan keberhasilan. Jadi kalau kita mau berhasil, sukses, ya pasti kita
butuh yang namanya pembiasaan diri, pembiasaan dalam otak kita, mindset kita bahwa begini rasanya berhasil, gitu ya. Itu yang mau disampaikan poin ketiga. Nah, yang keempat, setiap orang harus survive dengan kondisi yang ada, harus terus memperbaiki diri dan jangan lemah. Ini mindset seperti apa sih? Maksudnya yang saya bilang menghambat. Jadi orang itu seringkali dihadapkan pada pilihan, sudah kamu tidak usah berpikir yang macam-macam, kamu dengan kondisi kekuranganmu sekarang, kamu bertahan aja. Kamu perbaiki kekuranganmu gitu. Gak usah mikir yang macam-macam gitu. Perbaiki diri aja gitu. Kurangmu di mana gitu. Nah, jadi nanti saya tunjukkan di belakang kenapa saya masukkan ini sebagai satu bagian dari mitos yang menghambat kita untuk berhasil, untuk sukses gitu ya. Karena itu ada reaksi yang terjadi, ada pengaruh yang terjadi secara sains, secara neuron kita di dalam otak kita yang membuat kita berperilaku tertentu gitu. Ya, termasuk dengan apa yang kita pikirkan dan cara kita pikirkan. Ya, ingat ya bahwa pikiran kita itu tidak bisa memproses kata tidak dan iya dalam waktu yang bersamaan. Ya, jangan dan boleh dalam waktu yang bersamaan itu tidak bisa. Otak kita tidak bisa memproses dua hal yang berkebalikan itu dalam waktu yang bersamaan. Oke, nanti kita lanjutkan ya yang di slide berikutnya. Nah, yang kelima, jangan banyak berpikir, kerjakan apa saja yang kamu miliki saat ini. Oke, ini mitos juga yang saya bilang kenapa kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus berpikir. Artinya kalau kita sudah terlalu sering gagal dengan apa yang kita usahakan, kita harus berubah. Kenapa? Cara berubahnya gimana? Seperti yang saya bilang tadi, ubah dulu pikiran kita. Ya. Pikiran kita maunya gimana? Mau bertahan dalam kegagalan atau mau berhasil? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa otak kita tidak bisa memproses dua hal yang berkebalikan dalam waktu bertahan dengan gagal. Yang ada hanyalah mana yang intensitasnya paling besar untuk kita perhatikan. Oke. Nah, yang keenam, selalu pikirkan hal yang menakutkan dan berbahaya. Nah, ini sampai habis gitu. Intinya adalah selalu prepare for the worst case. Ya kan? Selalu begitu. Tidak selalu benar, tidak selalu salah, tapi secara mindset saya katakan bahwa yang keenam ini lebih banyak merusak orang karena salah dalam memahami konsep. Kenapa? Ketika kita berpikir sesuatu, merencanakan sesuatu, sebuah konsekuensi itu pasti, ya kan? Sebuah konsekuensi itu pasti. Yang perlu kita lakukan adalah kita siap tidak mengantisipasinya, ya. Kita siap tidak mengantisipasinya. Jadi tidak menghabiskan waktu dalam proses kita mempersiapkan diri, mencari tahu gitu ya, apa yang terjadi, membuat planning, the worst case gitu kan. Tapi kita lupa action gitu. Ya, ini yang menghambat. Karena terlalu banyak kita berbicara tentang apa yang mungkin terjadi dan berbahaya kalau saya melakukan ini, akhirnya membuat kita terlambat mengambil keputusan dan terkadang kita kehilangan momen. Ya. Dan terkadang juga pikiran kita akhirnya dipenuhi oleh rasa takut untuk memulai. Kenapa? Karena otak kita dibiasakan dengan konsep bahwa kalau kita lakukan ini, yang buruknya apa? Yang buruknya apa? Yang buruknya apa? Buruknya apa? Nah, yang positifnya apa? Yuk mulai. Konsekuensinya akan dihadapi. Itu hanya berapa persennya dari waktu kita dibandingkan kita mempersiapkan diri melawan worst case-nya ya. Itu yang akhirnya menjadi penghambat. Itu karena salah dalam konsep berpikir kita. Oke, yang ketujuh dan yang terakhir, mitosnya adalah nanti kalau terus bicara keberhasilan tidak mau lagi berusaha menjadi terlalu puas diri. Ya, ini yang akhirnya memang banyak yang akhirnya berhenti karena terlalu puas. Ya sudahlah, saya sudah berhasil. Kalau disuruh melakukan yang lain, enggak, saya nggak perlu melakukan lagi karena saya sudah berhasil begini. Bukan itu. Tapi ini juga menjadi sebuah momok ketakutan yang akan menghambat kita berhasil. Kenapa? Karena tadi ketika kita salah dalam berpikir, ya kalau kita bicara fokus pada kesuksesan dan keberhasilan, kita akhirnya menjadi takut untuk menghadapi sesuatu yang baru. Terlalu puas dengan apa yang sudah dicapai. Tapi ini sebenarnya mitos. Kenapa? Kalau kita bicara keberhasilan, sebenarnya kita sedang dalam satu momen, satu langkah dalam hidup kita, dalam mindset kita berpikir bahwa kita sedang membiasakan diri kita dengan sebuah mindset dan sebuah konsep dalam pikiran kita yang akan membentuk
mental kita, model mental kita menjadi sukses dan berhasil, ya. Jadi kalau kita campurkan konsep keberhasilan dengan konsep kegagalan, otak kita akan mengaduk, ya, mengaduk yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Kalau intensitas dalam hati kita lebih besar rasa takutnya, maka yang ada dalam setiap rencana pikiran kita adalah ketakutannya. Tapi kalau intensitas yang kita harapkan adalah keberhasilannya, maka itu yang memenuhi kita adalah keberhasilannya. Mana yang paling besar, itu yang akan membentuk model mental kita. Ya, sudah paham tentang model mental ya? Model mental itu sama kayak seorang pilot yang kalau tidak terbang, itu disuruh membayangkan sebuah skenario. Kalau, dengan pertanyaan, kalau terjadi, dan itu dipikirkan berulang-ulang. Ya, dipikirkan berulang. Kalau ternyata baling-baling kanan mati, apa yang harus saya lakukan? Kalau ternyata sayap di kirinya retak, apa yang harus saya lakukan? Dan itu adalah proses dalam berpikir yang kalau dilakukan secara rutin dan disiplin akan menciptakan model mental di kepala kita. Ya, jadi sewaktu-waktu saat situasi itu terjadi, kita sudah membiasakan diri dan otak kita sudah punya sesuatu yang istilahnya itu bukan hal yang baru lagi, ya. Itu sudah hal yang biasa, sudah terfamiliar dengan saraf otak kita. Oke, itu 7 mitosnya. Oke, ini ada 4 dimensi kehidupan yang saya bilang untuk kita bisa mulai sukses hidup dalam kesuksesan, artinya hidup kita yang digerakkan oleh kesuksesan. Nah, yang pertama kita itu ada sesuatu yang kita sebut dengan area known, area yang kita ketahui dan area yang tidak kita ketahui. Oke, kemudian ada area strength dan ada area weakness. Nah, dan kita semua paham dan kita semua pasti mengamini bahwa satu proses itu dalam setiap konseling kita, dalam setiap parenting seminar kita, bahwa kita sangat mengutamakan apa yang kita sebut dengan strength dan area known kita. Artinya kita menyadari apa yang kita ketahui tentang diri kita dan apa yang menjadi kekuatan kita. Jadi kita tidak menghabiskan waktu kita untuk di area known tapi yang weakness, ya. Ini yang saya bilang tadi, pendekatan ini kita mengacu pada pendekatan perkembangan mindset kita. Jadi kita akan fokus pada area strength dan area known, ya. Nah, cara kerja otak kita saya jelaskan dikit. Jadi otak kita itu monotasking. Jadi beberapa sesi sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung ya tentang monotasking, tentang mindful gitu. Nah, literatur yang saya kumpulkan mungkin agak berbeda. Jadi saya menemukan bahwa otak manusia itu secara riset hampir semuanya mengatakan bahwa kerjanya adalah monotasking. Single task at a time, doing one thing at a time. Jadi semuanya itu diproses, satu informasi, satu stimulus dalam satu waktu. Jadi apa yang disebut dengan multitasking itu adalah memproses satu informasi atau banyak informasi dengan kecepatan switching yang sangat cepat. Gitu. Itu yang dijelaskan dalam literatur yang saya baca. Nah, kemudian keberhasilan itu menghasilkan candu, gitu ya. Kegagalan itu menghasilkan rasa takut. Nah, saya jelaskan kenapa keberhasilan itu menjadikan candu dan kegagalan sendiri menciptakan rasa takut. Jadi reaksi kita hampir sama di semua manusia, bahwa untuk segala sesuatu yang baru kita temuin, sesuatu yang baru kita alamin, itu semuanya akan direspon dengan diri kita dengan cara apa? Defense. Itu adalah reaksi normalnya manusia. Semuanya ketika kita mendapatkan hal yang baru, misalnya hari ini kita diminta untuk presentasi di depan direktur gitu ya, reaksi pertama kita adalah rasa takut, menolak, kalau bisa Pak sih itu aja, Bu kalau bisa teman saya yang itu aja presentasi, Bu kalau bisa saya kasih datanya aja deh, Ibu aja yang ini yang presentasi, Bapak aja deh yang presentasi. Kenapa? Ada rasa takut gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya presentasi di depan direktur itu adalah presentasi yang kedua kali, dan presentasi pertama itu dilakukan juga dengan kita, tapi selesai presentasi kita dapat pujian. Oke, thank you datanya ya, datamu lengkap banget. Kita jadi tahu apa yang kita mau ambil setelah ini gitu, apa yang mau kita putuskan setelah ini. Ya, dengan pujian seperti itu, dengan rasa puas dari peserta meeting, kira-kira dalam hati kita kan akan mulai berpikir, wah, berarti saya bisa presentasi. Oh, ternyata presentasi itu tidak semenakutkan yang pernah kita jalankan gitu ya. Sharing itu tidak semenakutkan seperti yang dibayang-bayangkan gitu ya. Jadi
Itu reaksi pertama otak kita, bahwa sesuatu yang tidak familiar dengan kita, itu akan menciptakan defense dalam diri kita. Itulah kenapa saya bilang tadi, penciptaan mental model itu sangat penting, dengan cara kita men-setting, mengatur informasi apa yang mau kita proses dalam otak kita. Semakin sering kita bayangkan kita presentasi, semakin sering kita bayangkan, kalau saya presentasi di depan 100 orang, kalau saya presentasi di depan 50 orang, kalau saya presentasi di depan 30 orang tanpa multimedia, kalau saya presentasi di depan 100 orang dengan multimedia, kalau saya presentasi dengan 100 orang tapi yang di baris depan adalah pejabat semua gitu ya. Itu hal-hal yang akan membentuk pola pikir kita, membentuk mindset kita, dan membentuk mental model kita. Dan itu adalah cara kerja otak kita. Jadi kalau kita bicara soal penelitian Law of Attraction, The Secret gitu ya, dan sekarang akhirnya saya mengakui bahwa itu memang sesuatu yang perlu kita pertimbangkan untuk kita percayai. Kenapa? Jadi riset dalam Law of Attraction, The Secret itu adalah, dulu kalau pernah mengikuti ya videonya, itu ada 2 orang yang akan diuji coba. Yang pertama, berolahraga, melakukan aktivitas olahraga secara langsung dengan diperiksa aktivitas otaknya. Ya. Kemudian ada 1 orang lainnya yang juga sebagai partisipan eksperimen, dia disuruh dalam posisi berbaring, rebahan, duduk santai, dipasangin alat juga untuk melihat aktivitas otaknya, dan dia hanya diminta untuk membayangkan aktivitas yang sama dengan yang dilakukan oleh partisipan lainnya. Nah, hal yang mengejutkan terjadi adalah bahwa reaksi otak, yang satu berolahraga fisik dengan fisik beneran keringatan gitu ya, dengan yang hanya membayangkan sedang melakukan olahraga, mereka memiliki aktivitas otak yang sama. Itu yang menjawab kenapa ketika kita mempersiapkan diri, berpikir, merencanakan, membayangkan situasi yang akan kita hadapi, membayangkan situasi yang mungkin kita hadapi, bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi siap dalam segala hal yang akan kita hadapi. Nah, pertanyaannya adalah, yang akan kita bayangkan, yang akan kita konsep, yang akan kita latih dalam pikiran kita itu apa? Kegagalan, persiapkan diri untuk menghadapi kegagalan, atau kesuksesan yang berhasil kita lakukan, yang akan kita laksanakan setelah ini, dan kalau terjadi sesuatu di depan sebagai konsekuensinya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan kalau konsekuensinya ini, konsekuensinya ini. Jadi ada satu guru saya, mentor, pernah bilang begini, kalau kita merencanakan sesuatu, resiko itu pasti ada. Tapi kita tidak boleh berhenti. Yang harus kita lakukan adalah kita persiapkan keputusan kita yakin dengan keputusan kita pikirkan 3 langkah ke depan, kemungkinan apa saja yang mungkin terjadi. Ya, dengan kita membayangkan 3 langkah kemungkinan yang terjadi ke depan, itu membuat otak kita siap dengan keputusan yang kita ambil, dengan yang yakin kita ambil tadi gitu ya. Jadi kita tidak berbicara tentang kemungkinan yang akan menghambat kita di belakang, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang kalau kita putuskan saat ini, kita jalankan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, yang otak kita itu butuh trigger sesuatu yang familiar dengan kita. Ya, tadi lanjutan dari poin 2 dan 3, bahwa kalau kita itu menemukan sesuatu yang tidak familiar dengan kita, atau tidak sering kita temukan, itu akan membuat kita menarik diri, defense, menahan supaya kita tidak menghadapi itu gitu ya. Seperti saya contohkan tadi, presentasi misalnya, pertama kali presentasi. Kalau kita pertama kali kerja sebagai recruiter, gitu ya, melakukan tes pertama kali itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kalau padahal yang kita tes cuma anak SMA gitu. Ya. Bahkan kita rasa-rasanya, aduh bisa nggak ya, salah nggak ya, benar nggak ya gitu ya. Itu karena kita ketakutan. Tapi ketika kita sudah berhasil 1 kali dalam membawakan tes, gitu, conduct tes, kita akan menjadi mulai terbiasa dan kita akan tahu tuh bahwa kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu gitu ya. Kenapa? Itu karena otak kita sudah terbiasa dan stimulus itu sudah biasa di otak kita, dan kita jadi paham tuh bahwa informasi yang akan kita hadapi itu adalah sesuatu yang sudah pernah diproses dalam otak kita dan kita sudah tahu harus bagaimana, ya. Oke, ini contohnya yang saya bilang tadi bahwa otak kita tidak bisa memproses 2 hal yang berkebalikan dalam waktu yang bersamaan. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita bicara tentang keberhasilan, kita hanya akan bicara satu spektrum aja, ya. Spektrum tentang keberhasilan aja.
Kita tidak bisa tuh yang namanya bicara keberhasilan sekaligus kegagalan. Enggak. Kalau kita ingin sukses, misalnya kita ingin hidup dalam kesuksesan kita, kita harus hidup dalam memilih, mau hidup dalam kesuksesan atau kegagalan. Kalau kita memilih untuk hidup dengan kesuksesan, dengan potensi yang kita miliki, dengan apa yang menjadi kekuatan kita, berarti kita tinggalkan apa yang namanya mindset tentang kegagalan. Kita fokus bagaimana kita sukses, bagaimana kita berhasil, apa yang bisa kita lakukan dan berhasil, itu yang kita fokuskan. Jadi kita tidak bisa mencampurkan suksesan dan kegagalan itu dalam satu momen yang bersamaan. Ya, kalau kita coba campurkan itu, yang terjadi adalah otak kita akan memilih mana yang intensitasnya dalam psikologi kita yang lebih kuat untuk menjadi pusat perhatian kita, ya. Gitu. Kalau kita gagal hanya ke satunya aja. Jadi kita tidak bisa mencampurkan sukses dan kegagalan itu dalam. Jadi ilustrasinya begini, kalau kita pengen dua-duanya tercampur dalam satu proses pemikiran kita, itu akan membuat error. Ya, artinya dia akan bergerak kiri kanan seperti ini terus. Ya, seperti ini. Kalau kita ingin sukses, oh kita punya kekuatan, saya ingin berhasil misalnya dalam psikologi gitu, saya ingin jadi psikolog gitu. Ya udah fokus jadi psikolog, nggak usah berpikir jadi ahli manajemen keuangan gitu. Fokus aja dalam psikologi gitu ya. Sukseskan dulu dalam psikologi. Kalau nanti memang ada jalannya berhasil dalam keuangan, ya berarti fokusnya naik gitu ya. Bukan kita meninggalkan itu, tapi kita proses sampai berhasil dulu, dan kita benar-benar berhasil baru kita bisa naik ke tahap berikutnya. Ya, tidak bisa kita campur. Jadi kalau campur nanti akhirnya bergeraknya secara cepat seperti ini terus gitu ya. Sukses gagal, sukses gagal, sukses gagal, dan itu yang akan menyebabkan kita jadi burnout. Kita stres, kita pusing, akhirnya bingung apa yang harus diambil. Takut muncul, rasa semangatnya muncul gitu ya. Sekarang tinggal keputusan kita. Kita mau mengikuti, memenuhi hasrat ketakutan kita, atau mau memenuhi hasrat motivasi kita untuk berhasil itu. Oke ya, sampai di sini ya. Itu kita bicara di level mindset-nya. Nah, ada satu pernyataan yang bagus, dan ini cukup menggambarkan bagaimana proses berpikir kita itu sebenarnya dulunya sangat rumit. Tapi dari kalimat ini saya pikir ini bisa menjelaskan bahwa forget about all the reason why something may not work ya. Bukan kenapa sesuatu itu tidak jalan sesuai dengan semestinya gitu. Kenapa itu gagal, kenapa tidak berjalan sesuai dengan rencana segala macamnya. Nah, kita fokusnya adalah you only need to find one good reason why it will. Jadi kita kalau misalnya kita ingin hidup dalam kesuksesan gitu ya, kalau kita menganggap bahwa jalur hidup kita dalam psikolog, menjadi seorang psikolog, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang HRD itu adalah sesuatu yang ingin kita perjuangkan, dan kita merasa kita punya potensi, dan kita memang merasa nyaman banget dengan apa yang kita lakukan, nggak usah pikirkan kenapa saya harus meninggalkan pekerjaan saya, kenapa saya harus meninggalkan apa yang sudah saya jalankan. Kita hanya perlu menemukan satu alasan aja, kenapa saya harus terus menjalankan ini. Lupakan semua alasan, saya bisa gagal kalau begini, bagaimana kehidupan saya kalau saya bertahan di sini, bagaimana saya begini, bagaimana saya kalau tidak, bagaimana kalau saya tidak, bagaimana kalau saya tidak. Ya, kita nanti kita cara berpikir seperti itu, caranya adalah kita udah berpikir satu hal yang kita inginkan. Saya ingin berhasil di bidang A, saya ingin berhasil menjadi seperti ini, saya ingin berhasil melakukan ini, saya ingin berhasil menulis buku, misalnya saya seperti saya lakukan. Kita mau nggak mau, yang kita fokuskan adalah satu, kenapa itu harus saya lakukan. Cukup satu alasan saja yang kita cari dan lakukan. Konsekuensi hal buruk yang mungkin terjadi itu pasti ada, dan pasti mungkin yang perlu kita lakukan adalah mengambil keputusan dengan yakin dan kemudian hadapi segala konsekuensi yang ada di depan, bukan konsekuensi yang kita takutkan terjadi, ya, secara berpikirnya. Oke ya, ini saya gambarkan bagaimana otak kita bekerja gitu ya. Ketika kita memasukkan stimulus tidak akan gagal, maka yang terjadi adalah gagal. Menolak gagal, yang terjadi dalam pikiran kita yang diproses adalah gagal. Ya, harus berhasil, berarti kita berhasil. Pasti berhasil, takut gagal, pasti akan gagal. Kenapa? Ketika kita bicara tidak akan gagal, yang ada dalam pikiran kita adalah objeknya adalah gagal, gitu ya. Ketika kita bicara objeknya adalah berhasil, maka yang Ari, sarannya videonya ditutup dulu. Mungkin videonya Mas Ari di off, suaranya aja yang dimunculkan. Oh gitu, oke Pak.
biar nggak terlalu besar ya Pak ya. Sip, bisa Mas. Sip, oke. Ya, karena ya, jadi prosesnya seperti itu. Artinya apa yang kita ingin pikirkan dalam pikiran kita, kita pilih kata-kata yang benar gitu ya. Jangan sampai salah memilih kata yang akan menjadi stimulus otak kita untuk bekerja. Ya, jadi kalau kita masukkan kata gagal, jangan kaget kalau nanti kita akan stres. Karena apa? Karena yang kita hadapi selalu kegagalan, kebingungan gitu ya. Nah, kita harus pilih yang namanya berhasil, sukses. Itu yang akan membantu kita bekerja, memikirkan hal-hal yang benar. Yaitu keberhasilannya itu. Oke, nah langkahnya apa? Ini tipsnya aja. Terakhir, udah agak mau habis ini. Nah, yang pertama kita kenali diri sendiri dulu. Ya, cari tahu. Tadi kita masuk areanya noun dan strength gitu ya. Kita cari tahu dulu potensi diri kita dan kekuatan diri kita. Ya, banyak cara yang kita lakukan. Nah, setelah kita kenalin, sebenarnya kita perlu menerima. Ya, ini yang kadang-kadang tidak pernah kita lakukan karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita ngelihat, terus kok saya melakukan pekerjaan saya sebagai HRD, sebagai recruiter, cuma ngetes 5-10 orang dalam satu hari, kayaknya saya nggak berpotensi banget jadi pekerjaan saya. Karena teman-teman saya di perusahaan lain, dia tiap hari bisa keliling gitu ya, bisa ngetes sampai 1.000 orang dalam seminggu, sementara saya enggak. Rasanya saya bisa ketinggalan gitu ya. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kita sudah kenal, kita tahu diri kita, kekuatan kita di mana, kita terima dulu kekuatan itu, terima dulu potensi itu. Nah, setelah itu baru kita pelajari, apakah saya pernah menjalani keberhasilan, mencapai keberhasilan dalam apa yang kita jalankan. Ya, ini tahap ketiganya. Artinya apa? Kita masuk ke dalam satu proses pemikiran, menyadari bahwa dalam hal yang kita lakukan, kita pernah mencapai sebuah keberhasilan, kesuksesan, atau sebuah pencapaian yang membuat kita merasa senang, bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Kenapa saya bilang ini perlu dilakukan? Karena otak kita perlu sesuatu yang kita sebut trigger dan stimulus untuk berhasil. Ya, kalau kita ingin berhasil dalam satu hal, kita harus biasakan bahwa kita pede, kita yakin dengan apa yang sudah berhasil kita lakukan. Oke, jadi itu yang perlu kita lakukan adalah menyadari dulu apa kesuksesannya sudah bisa kita raih gitu, atau yang pernah kita raih. Itu akan menjadi poin penting untuk kita melangkah berikutnya, daripada kita terus memilih, apa ya yang bisa saya lakukan lagi ya, apa yang bisa saya lakukan lagi ya, saya bidang saya di mana ya, yang cocok dengan saya apa ya gitu. Sudah tidak lagi seperti itu. Oke, yang keempat, kita fokus. Nah, tadi keberhasilan apa yang kita raih itu bisa saja banyak. Misalnya dalam HRD itu ada banyak hal, ya. Misalnya kita ketemu dengan pekerjaan sebagai trainer, pekerjaan sebagai recruiter, pekerjaan sebagai OD gitu ya, atau pekerjaan sebagai interviewer gitu. Nah, terkadang kita, ini contoh kecilnya aja, terkadang kita tidak pernah menyadari bahwa dalam satu proses rekrutmen yang kita jalankan, kita mungkin sangat kuat di bidang yang namanya searching gitu ya, atau kita screening, atau kita kuatnya dalam pekerjaan interview. Karena ada beberapa orang yang saya bilang ketika mereka interview, mau berapa kali mereka interview, mereka nggak paham juga bagaimana harus interview, apa yang harus dilakukan, pertanyaan apa yang perlu dilontarkan gitu ya, untuk mendapat respon gitu ya. Kan kita perlu sesuatu kecerdasan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita pilih bidangnya apa. Kita misalnya memang kita berhasil dalam rekrutmen massal, atau kita memang ahlinya dalam rekrutmen level manager misalnya gitu, atau kita ahlinya dan selalu berhasil tiap kali merekrut manajer sales misalnya gitu. Itu kan sesuatu hal yang tidak banyak bisa dikuasai orang, tapi kita juga kadang-kadang lupa bahwa kita berhasil di bidang itu. Jangan salah, ketika kita berhasil, kita sudah mencapai satu bagian, satu tahapan yang tidak pernah dilalui orang. Contohnya, ketika kita bisa berhasil merekrut manajer sales, atau sampai 20 manajer sales kita bisa rekrut, gitu ya. Kita sudah berhasil membangun relasi dengan para sales manager dan lingkungan sales. Pengetahuan kita tentang sales itu sudah bertambah, pengetahuan kita tentang pekerjaan sales itu bertambah. Jadi, kita pilih bidangnya dan kita sadari dulu bahwa bidang keberhasilan mana yang mau kita teruskan sebagai langkah kita berikutnya. Nah, kemudian kita ulangi lagi. Ya, kita lakukan lagi keberhasilan tadi yang sudah kita sukses lakukan tadi sesuai dengan bidang yang sudah kita pilih. Jangan sampai nanti di tengah jalan sudah memilih, saya fokus mau bekerja sebagai konsultan gitu ya,
Tapi ternyata pas melihat ada orang yang bekerja sebagai karyawan, galau lagi gitu. Ya, galau lagi. Kenapa? Kegalauan itu artinya tidak pede gitu ya. Tidak yakin dengan keputusan yang sudah dibuat gitu. Jadi kalau kita sudah berhasil dan kita tahu bahwa kita kuat di suatu bidang dan kita yakin bahwa itu adalah keberhasilan yang kita perjuangkan dan kita yakin dengan usaha yang sudah kita lakukan, pede aja jalankan gitu. Karena kesuksesannya itu sudah membentuk satu mental model dalam pikiran kita, stimulusnya sudah ada dalam pikiran kita dan itu sudah familiar dengan otak kita, ya, dengan kebiasaan kita. Nah, kemudian tetap fokus, jangan ganti tujuannya. Nah, dan yang terakhir adalah kalau kita ingin hidup kita dengan kesuksesan, kita harus biasakan diri dengan kesuksesan. Pikiran kita harus dibiasakan dengan kesuksesan dan keberhasilan, bukan dengan kegagalan. Jadi jangan campurkan kesuksesan dan kegagalan. Jadi kalau nanti selesai dari sini, sharingnya bisa dipikirkan ketika kita takut gagal, sebenarnya apa sih yang mayoritas yang mendominasi isi pikiran kita. Ya. Terus kita balik, ketika kita berpikir tentang kesuksesan, apa sih yang mendominasi pikiran kita dan motivasi kita itu? Apakah rasa takutnya, atau keinginan kita, motivasi kita untuk berhasilnya? Jadi sarannya adalah biasakan diri kita dengan pemikiran-pemikiran berhasil, pemikiran-pemikiran pencapaian, walaupun kecil, tidak masalah, karena yang tahu tujuan kita siapa apa dan sampai kemana itu diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kita fokuskan ke hal itu. Oke, nah ini penutupnya, sebagai kali terakhirnya, keberhasilan akan melahirkan kesuksesan berikutnya. Kalaupun kita menemukan orang yang sukses, tapi dia ini orang yang gagal maksudnya ya, orang yang gagal pasti akan kembali sukses di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau ada orang sukses, pasti akan melahirkan kesuksesan berikutnya. Tapi kalau kita menemukan orang sukses dan dia gagal, dia tidak akan lama kok, dia akan sukses lagi. Kenapa? Karena dalam kepikirannya, kalau dia punya mindset yang benar tentang kesuksesan, keberhasilan, dia akan tahu bahwa hidupnya sebenarnya punya modal untuk tetap sukses, untuk menjalani kehidupannya dengan sukses. Oke, thank you, Di. Kita diskusi, kalau saya ada waktu, cukup panjang ya, cuma 11 loh slide saya. Oke, teman-teman, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ari. Ya, bagi teman-teman yang masih mau bertanya, mungkin saya akan berikan tambahan waktu ya. Silakan boleh raise hand dulu buat teman-teman. Kenapa, Mas? Jam 1 ternyata ya, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini menarik sekali kok. Banyak pujian yang menarik nih, Mas, dari chat-chatnya nih. Oke, sambil menunggu yang lain bertanya, kita foto bersama dulu ya, teman-teman ya. Boleh dibuka semua videonya, yuk. Oke. Mas Satria, boleh dikasih aba-aba, Mas Satria, selaku multimedianya. Nunggu semua on dulu. Oke. Kak Anin. Matias. Mas Matias, Pak Wita, Kak Yua. Bu Yeni, silakan. Bu Santi, kenapa jadi kayak gitu, Bu? Backgroundnya, Bu. Glowing gitu ya. Semua belum sih? Belum. Wah, ini Mbak Yua curang nih. Kursi nih yang dikasih gambar nih. Mencurigakan. Kursinya siapa lagi tuh? Matias, mau ikut foto bersama juga nggak? Aku pakai foto profil dulu. Oke, boleh. Yuk, kita gaya jempol dulu ya. Kita gaya jempol dulu ya. Semuanya gaya jempol dulu. 1, 2, 3. Sudah, Sat? Sudah. Oke, sekarang gaya biasa ya, gaya kita ya. Ini pokoknya gaya spesial untuk Mas Ari ya. 1, 2, 3. Sudah, Sat? Oke, sip. Ya, oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah lagi dong. Prok, agak dengeran ya. Silakan bagi mau yang Ari nanya itu. Kalau dalam SWOT kan terus kita ngomongkan opportunity sama threat ya. Tapi kalau dalam kasus ini kan lebih baik ya, fokusnya pada opportunity daripada mikirin threat gitu kan.
Betul, Pak. Jadi begini, Ini Pak. dasarnya sebenarnya, lebih ke arah NLP saya mau sama jelaskan The bahwa Secret ya. dan neuroscience, Pak. Ya. Temuan-temuan dari penelitian kita yang terbaru tentang neuroscience, aktivitas otak kita, Pak. Gitu. Bahwa kesuksesan akan membuat kesuksesan lagi. Jadi jangan menghabiskan waktumu untuk Betul, hal-hal betul. yang menakutkan atau kegagalan malahan. Ya. Karena kalau intensitas kalau kita kan dalam- nggak pernah tahu, Pak. Intensitas takut sama berhasil dalam pikiran kita itu mana yang lebih besar itunya, Pak. Kalau kita timbang-timbang gitu ya. Kalau kita bisa tahu, kita nggak ada masalah gitu dengan mempertimbangkan sebuah potensi kegagalan. Tapi kalau kita sendiri tidak paham dengan apa yang ada dalam psikologis kita, dan kita biarkan psikologis kita bermain dalam kesuksesan dan kegagalan, ternyata yang besar intensitasnya adalah kegagalannya, nah itu yang akan menjadi masalah di kita, Pak. Ya. Gitu. Jadi hati-hati dengan SWOT. Karena kalau SWOT, kamu fokusnya weakness sama threat-nya lebih besar, jadi akibatnya kamu nggak jadi melangkah. Ya. Akhirnya habis waktunya dengan perencanaan, Pak, dan ya, analisa, Pak. harus ada keberanian melangkah, dan keberanian melangkah bisa dilakukan kalau ada kesuksesan kecil yang akan membuat kamu jadi maju ke arah sukses lebih jauh gitu ya. Gitu. Ya. Itu dalam Chicken Soup for the Soul yang pertama, Ari, ada cerita, ada cerita judulnya 333. Iya. Itu ngomongkan tentang pada waktu itu dalam waktu habis bencana alam, dalam waktu 3 hari harus bisa mengumpulkan uang $3 juta untuk membantu apa gitu lah ya, 333 gitu. Nah, terus orang-orang berpikir mana mungkin dalam waktu 3 hari sebanyak itu gitu. Jadi terus dia ngomong, oke, kita bisa berpikir tentang 2 hal. 1, apakah ini bisa terjadi? 2, apakah ini tidak mungkin terjadi? Karena waktunya sangat singkat, lebih baik kita nggak buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Kita buang aja yang tidak mungkin terjadi. Kita fokus hanya dalam waktu sesingkat ini memikirkan apa yang mungkin kita lakukan agar hari ini terjadi. Dan akhirnya terus mereka bisa gitu. Jadi nggak perlu mikirkan yang faktor gagalnya, fokus ke faktor berhasilnya. Jadi sedikit tambahan, sebenarnya pikiran kita itu luas banget kalau kita belajar tentang neuroscience. Jadi ketika kita memikirkan bagaimana supaya kita mencapai sesuatu, tapi fokus hanya pada satu hal itu aja gitu ya, kita bisa mengumpulkan semua informasi yang sudah pernah terekam dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan mensupport pemikiran kita, bagaimana mencapai apa yang ingin kita capai. Hanya dari satu pertanyaan itu aja. Ya. Karena kalau kita campurkan pertanyaan yang jadi 2 gitu ya, bagaimana jika apa yang bisa menghambat saya? Artinya akan ada 2 informasi yang akan diproses oleh otak kita, Pak. Gitu. Ya. Jadi kalau kita fokus pada apa yang akan kita lakukan untuk mencapai itu, fokus di sana saja. Semua informasi yang terproses adalah mengacu pada menjawab satu pertanyaan itu. Tapi kalau kita tambah jadi 2 pertanyaan, akan ada 2 proses dalam otak kita dan mencari 2 jawaban untuk 2 pertanyaan gitu. Ya, itu yang monotasking tadi akhirnya masuknya di situ. Otakmu hanya bisa pada satu waktu memproses satu hal. Dan lebih baik memproses tentang sukses daripada memproses tentang kemungkinan gagal gitu kan. Betul, Pak. Walaupun itu maksudnya tidak boleh kita abaikan, tapi kita memang perlu, tapi mana yang akan kita fokuskan dalam hidup kita gitu, Pak. Ya, apa yang kamu beri energi lebih banyak itu justru yang akan memberikan ini ya, daya dorong untuk kamu maju ke arah mana nih, maju ke arah sukses atau justru mundur ke arah gagalnya itu tadi. Bertahan gitu ya, Pak. Ya, sip, thank you. Wah, menarik, Ari, thank you sharingnya. Nanti jadi dibagi ya bukunya ya, e-booknya ya. Dibagi di grup atau gimana? Sebentar, Pak. Saya tunjukin sebentar teman-teman semua. Boleh? Ini nanti teman-teman saya akan bagikan buku ini, e-book yang saya buat. Ya semoga nanti bisa menambah sedikit pengetahuan. Jadi dalam buku ini nanti juga cerita tentang bagaimana pikiran kita bekerja, tentang kebiasaan-kebiasaan kita, aktivitas neuron dan saraf kita tentang sebuah informasi gitu ya. Jadi apa yang kita pilih itu akan menentukan kita gitu.
ya. Jadi kita sendiri yang menentukan mau jadi seperti apa. Jadi judulnya memang agak sedikit saya agak buat besar gitu ya. Be the best or be nothing gitu ya. Jadi kita cuma punya pilihan menjadi yang terbaik atau tidak sama sekali. Jadi tidak ada pilihan kita menjadi rata-rata, tidak ada yang namanya suam-suam kuku, ya Pak. Tidak ada garam yang kehilangan asinnya gitu. Jadi kalau kita mau jadi garam, kalau mau jadi gula, sekalian jadi gula gitu ya. Gitu. Jadi pilihan kita cuma itu menjadi the best atau tidak menjadi apa-apa gitu. Itu aja nanti saya. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.